Perintah Kaisar Naga. Bab 1571 sampai dengan 1580. Audiobook, novel silat. Episode 158. Kata-kata Matt tentang monster roh jelas membuat Hu Abadi yang hebat tidak senang. Semburan nafas keluar dari tubuh Hu Abadi yang hebat, dan langsung mengenai Matt. Matt mengeluarkan erangan teredam, dan langsung jatuh ke tanah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, pasti kesakitan. Wajah Jonathan sudah pucat karena ketakutan saat ini, dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Hanya Dev yang memiliki wajah bermartabat dan alisnya menyatu erat. Hu Abadi yang hebat, orang ini adalah Dev. Zaina menunjuk ke arah Dev, dan mengikuti Hu Abadi yang hebat. Hu Abadi yang hebat bangkit, berjalan perlahan, lalu berjalan menuju Dev. Semakin dekat, aura pada tubuh Hu Abadi yang hebat menjadi semakin jelas. Napas seperti ini jelas berbeda dengan manusia, jadi bisa disimpulkan bahwa pria di depannya adalah roh macan sungguhan, bukan penyamaran manusia. Monster harimau mengambil bentuk, dan itu hanya bisa berubah ketika mencapai ranah transformasi di atas jiwa yang baru lahir. Tidak semua monster bisa berubah menjadi wujud manusia saat mencapai ranah transformasi, kondisinya sangat keras. Dan monster harimau di depannya, meski sudah menjelma menjadi tubuh manusia, berkepala harimau, jelas belum menjelma menjadi wujud sempurna. Sangat mungkin bahwa monster harimau di depannya tidak mencapai alam transformasi, tetapi meminjam kekuatan eksternal untuk secara paksa berubah menjadi bentuk manusia, dan akibatnya, kekuatan yang digunakan runtuh. Itulah sebabnya ia memiliki penampilan saat ini. Monster dengan tubuh manusia dan kepala harimau. Apa? Saat Hu Abadi yang hebat semakin dekat, Neil tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kali ini, Zaina ketakutan setengah mati. Melihat Hu Abadi yang hebat menoleh dan menoleh, Zaina buru-buru memohon, Hu Abadi yang hebat, anjing ini anakku. Anjing ini bodoh dan mengganggu Hu Abadi yang hebat. Aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Tapi Hu Abadi yang hebat mengabaikannya, dan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Dev. Hu Abadi yang hebat mengukur Dev dari atas ke bawah, matanya berbinar. Bagus, bagus, sepasang payudara yang bagus sulit ditemukan di dunia. Hu Abadi yang hebat memiliki keserakahan di matanya. Kemudian Hu Abadi yang hebat mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh Dev, yang hampir membuat Dev sakit sampai mati. Tapi ketika tangan Hu Abadi yang hebat menyentuh tubuh Dev, dia langsung membeku, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Sebelum Hu Abadi yang hebat bisa bereaksi, Dev meninju, memukul dada Hu Abadi yang hebat dengan keras. Serangan mendadak ini membuat Hu Abadi yang hebat tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan terlempar terbang oleh pukulan. Tubuhnya membentur kursi di belakangnya dengan keras, menghancurkan kursi itu hingga berkeping-keping. Perubahan mendadak ini membuat Zaina di sampingnya ketakutan menjadi bodoh. Hu Abadi yang hebat berdiri, penuh amarah, dan paksaan yang menakutkan mulai menyebar, menakuti Zaina untuk menarik Neil lagi dan lagi. Zaina, kamu berani menipu makhluk abadi ini. Hu Abadi yang hebat menatap Zaina. Merasakan paksaan, Zaina sangat ketakutan hingga dia berlutut dengan embusan. Hu Abadi yang hebat, bawahan tidak akan pernah berani membohongimu, Dev memang mengambil ramuan itu, tetapi untuk beberapa alasan, keahliannya masih di sana. Zaina benar-benar tidak mengerti mengapa Dev tidak kehilangan keahliannya. Pil sangung kecil, apakah bisa membuatku kehilangan kekuatanku? Dev tersenyum dingin, lalu menatap Hu Abadi yang hebat, kamu hanyalah roh yang telah menjadi monster, dan kamu berani menyebut dirimu abadi, kamu benar-benar kurang ajar. Jiwa yang baru lahir, beraninya kau meneriaki alam transformasi. Hu Abadi yang hebat mendengus dingin. Jika kamu benar-benar mencapai alam transformasi, bagaimana kamu memiliki tubuh manusia dan kepala harimau? Kamu pasti menggunakan kekuatan lain untuk memaksakan ilusi, dan akibatnya, kekuatan eksternal runtuh, menyebabkan kamu terlihat seperti gabungan manusia dan seekor harimau. Dev mencibir. Wajah Hu Abadi yang hebat berubah seketika, matanya sedikit menyipit, bahkan jika aku belum mencapai alam transformasi, aku masih bisa berurusan denganmu lebih dari sekadar menyodok. Setelah selesai berbicara, Hu Abadi yang hebat mengangkat tangannya dan membuat tanda. Tanda itu menembus ruang, dan memasuki tubuh Dev dalam sekejap mata. Jelas,
Hu abadi yang hebat tidak ingin menyakiti Dev, dia ingin mengendalikan Dev dan mendapatkan tubuh Dev. Setelah jejak memasuki tubuh Dev, dengan cepat mulai menyebar di otaknya, seolah ingin mengendalikan pikiran Dev. Sudut mulut Dev terangkat, dan cahaya keemasan melintas di benaknya, langsung menelan tanda itu, dan wajah Hu abadi yang hebat langsung menjadi sangat suram. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki perasaan ilahi yang begitu kuat? Dalam masyarakat saat ini, hal ini tidak mungkin terjadi. Hu abadi yang hebat bertanya dengan kaget. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah siapa kamu? Kenapa menggunakan patung batu itu untuk menyerap kekuatan spiritual setiap orang? Apa tujuanmu melakukan ini? Dev mempertanyakan Immortal Huli. Kamu ingin tahu itu? Mata Hu abadi yang hebat menyipit sedikit, semua orang di sini memiliki kekuatan mereka sendiri. Aku mengajari mereka metode mengolah keabadian, membiarkan mereka melangkah ke jalur kultivasi, membuang penyakit mereka, dan meningkatkan umur mereka. Jadi bagaimana jika saya menyerap beberapa kekuatan spiritual dari mereka? Aku adalah tuan di sini, dewa di sini, semua tentang mereka adalah milikku. Cahaya redup mulai bersinar di tubuh Hu abadi yang hebat. Melihat ini, Zaina dan Neil buru-buru berlutut di tanah dan terus bersujud. Tapi Dev mencibir. Kamu adalah monster, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan seperti itu, berhenti membual tentang dirimu, apakah ada seseorang di belakangmu? Kamu berani mengatakan bahwa peri ini adalah monster. Immortal Huli sangat marah. Dev, kamu sangat berani. Semuanya di sini dianugerahkan oleh Hu abadi yang hebat. Hu abadi yang hebat adalah dewa Pulau Penglai. Aku bisa membuktikannya. Jika kamu melawan Hu abadi yang hebat, kamu hanya akan mati. Zaina dengan marah menegur Dev. Ini lelucon bahwa roh yang telah menjadi harimau telah menjadi dewa yang dipuja oleh ribuan manusia. Dev mendengus dingin. Sombong, kamu berani menghinaku, aku ingin kamu merasakan kekuatanku. Hu abadi yang hebat meledak dalam kemarahan di sekujur tubuhnya. Kemudian dia meraih Dev dengan telapak tangannya di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, seperti peri sungguhan. Itu saja, aku juga bisa. Tubuh Dev bergetar sedikit, dan seluruh tubuhnya mulai meledak menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan di tubuh Dev lebih kuat daripada kekuatan Hu abadi yang hebat. Tetapi tepat ketika Dev hendak mengayunkan telapak tangannya untuk memblokir pukulan dari kekuatan Hu abadi yang hebat, dia menemukan bahwa pukulan dari kekuatan Hu abadi yang hebat memiliki kekuatan hisap yang aneh, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Setelah menyerap kekuatanmu, aku benar-benar bisa mencapai alam transformasi dan menjadi manusia sejati. Sebuah pusaran terbentuk di telapak tangan Hu abadi yang hebat, terus menyedot kekuatan spiritual dari tubuh Dev. Tepat ketika kekuatan spiritual di dantian Dev hendak menerobos tubuhnya secara tak terkendali, kristal naga di dadanya tiba-tiba menyala. Kekuatan naga ilahi menekan kekuatan spiritual yang mendidih dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Hu abadi yang hebat melihat bahwa mantranya tidak bekerja sama sekali, dan Dev tidak terpengaruh sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kenapa ini? Hu abadi yang hebat mengerutkan kening. Mata Hu abadi yang hebat berkedip, dan indera ilahi langsung menembak Dev. Dia ingin melihat siapa Dev. Tetapi pada saat kesadaran ilahi itu dipancarkan, cahaya keemasan di tubuh Dev berkedip, memotong kesadaran ilahi itu. Melihat indera spiritualnya tidak berguna, Hu abadi yang hebat mundur 2 langkah, lalu mengeluarkan raungan harimau. Kemudian dia mengambil tongkat di sampingnya, dan permata di tongkat itu mulai bersinar terang. Cahaya menerangi seluruh Menshah, Dev juga diselimuti oleh cahaya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dev ingin menggunakan cahaya keemasan di tubuhnya untuk mendorong kembali cahaya yang menyelimutinya, tetapi tidak peduli bagaimana cahaya keemasan bersinar, cahaya itu tampak terhalang oleh cahaya ini. Dikelilingi oleh cahaya, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev. Naga emas yang perkasa dan agung melayang di atas kepala Dev. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Dev sedang mekar penuh. Cahaya keemasan bersinar sehingga semua orang harus memejamkan mata, dan bahkan Hu abadi yang hebat mundur lagi dan lagi. Tubuh asli naga emas, tubuh yang bagus, tubuh yang sangat bagus, hahaha. Hu abadi yang hebat tertawa terbahak-bahak,
Keserakahan di matanya terpancar keluar tanpa ada yang disembunyikan. Timbangan mulai muncul di tubuh Dev, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan kemudian dia menatap Hu Abadi yang hebat dengan tatapan tajam. Siapa tuan di belakangmu? Kamu adalah monster, tidak mungkin kamu memiliki kemampuan yang hebat. Dev maju selangkah dan bertanya pada Hu Abadi yang hebat. Jika kamu ingin tahu, maka pukul aku akan memberitahumu secara alami. Hu Abadi yang hebat memancarkan semangat juang di sekujur tubuhnya, dan segera setelah dia berteriak keras, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan hitam, dan tubuhnya berputar dengan cepat. Saat Hu Abadi yang hebat berputar lebih cepat dan lebih cepat, sebuah lubang hitam yang mirip dengan terowongan ruang waktu muncul di udara. Ada kekuatan melahap yang sangat kuat di dalam lubang hitam, sepertinya menelan semuanya. Seluruh pulau Penglai mulai perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan, dan semua orang panik. Aku berkata, aku adalah tuan di sini, dan semua orang adalah milikku. Seperti yang dikatakan Immortal Huli, dia mengangkat tongkat di tangannya ke arah langit, dan tongkat itu langsung memancarkan sinar cahaya, langsung memasuki lubang hitam. Kemudian cahaya meledak di dalam lubang hitam, memancarkan warna cemerlang. Semua orang melihat ke arah penglihatan di udara. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh setiap orang mulai memancarkan sedikit cahaya yang diserap oleh lubang hitam tersebut. Bahkan Zaina dan putranya tidak terkecuali. Melihat ini, Dev mengerutkan kening. Ini menyerap kekuatan spiritual semua orang di Pulau Penglai. Ketika kekuatan spiritual ini berkumpul, itu akan sangat menakutkan. Perlahan, terdengar semburan suara gemuruh di dalam lubang hitam, seperti suara guntur. Tiba-tiba, tidak terkecuali. Wow! Dingin. Cahaya menyilaukan keluar dari lubang hitam, seperti sambaran petir, langsung mengenai Dev. Hu Abadi yang hebat ini sebenarnya mengumpulkan kekuatan semua orang di Pulau Penglai untuk menghadapi Dev. Saat cahaya menerpa tubuh Dev tertegun, perasaan seperti langit runtuh membuat tubuh Dev sedikit gemetar. Tubuh emas yang lumayan dikalahkan dalam sekejap dan menghilang dalam asap, tetapi tubuh Dev tidak terluka parah. Setelah pukulan itu, Hu Abadi yang hebat melakukan gerakan santai, lubang hitam di udara perlahan menghilang, langit pulih, dan matahari bersinar. Jika aku membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut. Sekarang kamu mendengarkanku dengan patuh. Aku dapat menjaga jiwamu dan mencarikanmu tubuh baru. Kata Hu Abadi yang hebat dengan sikap luhur. Alasan mengapa dia tidak menyakiti Dev adalah karena dia membutuhkan tubuh fisik Dev, dan itu tidak dapat dirusak. Omong kosong. Mata Dev membeku, dan kekuatan naga langsung membeku di tinjunya. Tinju cahaya suci. Seberkas cahaya membungkus tinju Dev, diikuti oleh kekuatan menakutkan yang luar biasa, yang langsung bergerak menuju Hu Abadi yang hebat. Melihat ini, Hu Abadi yang hebat sedikit mengernyit, benar-benar tidak terduga bahwa Anda mengetahui tinju cahaya suci. Setelah selesai berbicara, Hu Abadi yang hebat mendorong ke depan dengan telapak tangannya, dan penghalang muncul di depannya entah dari mana. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang itu langsung hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang seluruh Menshan, dan hampir runtuh. Mata Hu Abadi yang hebat menjadi semakin panas dan semakin panas, saya tidak pernah mengira Anda akan memiliki begitu banyak rahasia. Tampaknya setelah perang besar Dewa dan Iblis, ada beberapa orang tua yang selamat. Dev tidak mengerti apa yang dibicarakan orang ini, tapi tinju cahaya suci miliknya memang diajarkan oleh seorang senior. Pada saat itu hanya kesadaran ilahi, jadi saya mengajari Dev tinju cahaya suci. Jika dia dapat menemukan tubuh aslinya, saya tidak tahu kemampuan menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua itu. Kegentingan. Pada saat ini, pilar-pilar Menshan mulai mengeluarkan suara, dan hampir runtuh. Keluar dari sini. Seperti yang dikatakan Dev, memegang Matt dengan satu tangan dan Jonathan dengan tangan lainnya, dia bergegas keluar dari Menshan dalam sekejap. Sekarang keterampilan mereka berdua telah hilang, mereka adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa menanggung rumah yang jatuh menimpa mereka. Setelah melarikan diri, Zaina menyeret Neil untuk lari juga, hanya Hu Abadi yang hebat yang menembus atap, melayang di udara, dan menatap Dev. Hari ini, tidak peduli apa, kamu tidak bisa melarikan diri.
Kata-kata Hu Abadi yang hebat membawa kekuatan yang kuat, langsung mengguncang Matt dan Jonathan sedemikian rupa sehingga mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan untuk melawan kekuatan sekecil apapun sekarang. Melihat ini, Dev buru-buru melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua. Kalian berdua pergi, jangan tinggal di sini. Dev berkata kepada Matt dan Jonathan. Kakak Chen. Jonathan mengkhawatirkan Dev dan tidak ingin pergi. Matt pergi untuk menarik Jonathan dan berkata, kita berdua tidak berguna sekarang, apa gunanya tinggal di sini, dan itu akan mengalihkan perhatiannya. Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat dari sakunya, dan membisikkan beberapa kata ke telinga Dev. Dev menerima mantra itu dan menatap Matt dengan heran. Tuan Hu, terima kasih. Mata Dev penuh rasa terima kasih. Terima kasih, aku juga melakukannya untuk diriku sendiri. Ketika kamu membunuh roh harimau ini dan menemukan bayinya, kamu harus memberiku setengahnya. Matt tersenyum. Oke, tidak masalah. Dev mengangguk. Namun ketika Matt menarik Jonathan untuk pergi, siapa sangka Zaina berdiri di depannya. Kamu menyinggung Hu Abadi yang hebat, apakah kamu masih ingin pergi? Kata Zaina dengan wajah muram. Matt dan Jonathan terlihat jelek, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya tidak berguna sekarang, jadi bagaimana mereka bisa berurusan dengan Zaina? Kamu mencari kematian? Suara dingin Dev datang, diikuti oleh kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, Zaina terlempar, dan tubuhnya membentur tanah dengan keras, membuat lubang besar. Menghadapi Dev, Zaina tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kalian sangat bodoh menganggap monster sebagai dewa. Jika kalian berani menghentikan mereka berdua, aku akan membunuh kalian ayah dan anak sekarang. Mata Dev tajam, dan aura pembunuh menyelimuti Zaina, Neil, dan ayahnya. Merasakan aura pembunuh pada Dev, wajah Zaina menjadi sangat jelek, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Matt dan Jonathan mengambil kesempatan itu dan bergegas keluar dari area terlarang. Hu Abadi yang hebat melihat segala sesuatu di depannya, tetapi dia tidak menghentikannya, di matanya, dia hanya perlu menjaga Dev, dan dia tidak peduli akan hal yang lain. Ketika kamu akan mati, kamu masih bisa memikirkan teman-temanmu. Temperamenmu sama sekali tidak seperti naga-naga itu. Hu Abadi yang hebat menyeringai merendahkan, dan kemudian tongkat di tangannya memancarkan sinar cahaya. Cahaya menyelimuti sekeliling Dev, seperti sangkar, menjebak Dev di dalamnya. Dev mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan meninju. Tapi begitu dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya melilit pergelangan tangannya, seperti rantai yang menahan gerakan Dev, membuat Dev tidak mungkin menggunakannya. Segera setelah itu, ada sinar cahaya, terjalin di sekitar anggota badan Dev, langsung mengendalikan Dev seperti 5 bunga yang diikat menjadi satu. Dev berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Semakin Dev berjuang, semakin erat rantai cahaya yang terjerat. Hahaha, terjebak oleh formasi pengikat naga, bahkan jika kamu adalah naga sungguhan, kamu tidak dapat melarikan diri. Hu Abadi yang hebat tertawa keras, perlahan turun dari udara, dan menatap Dev dengan bangga. Dan Dev mengarahkan pandangannya pada tongkat di tangan Hu Abadi yang hebat. Dia menemukan bahwa kekuatan Hu Abadi yang hebat sendiri tampaknya tidak terlalu kuat. Dia menggunakan tongkat itu setiap saat, dan kekuatan tongkat itu pasti berasal dari permata bertatahkan. Selama permata dihancurkan, tongkat kerajaan akan kehilangan efeknya, dan tanpa tongkat kerajaan, menghadapi roh harimau di depannya, Dev tidak perlu khawatir. Hu Abadi yang hebat itu tidak tahu apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berjalan ke arah Dev dengan seringai di wajahnya. Ribuan tahun, aku tidak pernah berpikir bisa bertemu dengan tubuh asli naga emas, itu sangat sempurna. Hu Abadi yang hebat menatap Dev dengan keserakahan di matanya, seperti seorang bujangan melihat seorang janda muda. Dev memanfaatkan kecerobohan Hu Abadi yang hebat, dan cahaya keemasan menyala. Sebuah luka langsung tercipta di dada Hu Abadi yang hebat. Darah menyembur keluar, dan kekuatan besar langsung melemparkan Hu Abadi yang hebat ke udara. Hu Abadi yang hebat terkejut, dan kemudian melihat pedang yang melayang di depannya dengan tak percaya. Pada bilah pedang, ada cahaya redup, dan nafas pada bilahnya sangat kuat. Dengan pemikiran di benak Dev,
pedang pembunuh naga itu ditebas, memotong rantai cahaya itu dalam sekejap. Begitu dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga datang ke tangan Dev. Kamu juga memiliki pedang roh, Hu Abadi yang hebat menyipitkan matanya sedikit, tapi roh pedang itu belum tercerahkan, itu hanya sebilah tembaga dan besi. Kamu berani menyakitiku, aku akan membuat kamu terlihat baik. Setelah selesai berbicara, Hu Abadi yang hebat melambaikan tongkat di tangannya ke arah Dev, dan kekuatan besar bergerak ke arah Dev. Dev dengan tergesa-gesa menggunakan pedangnya untuk memblokir, tetapi masih terlempar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dev bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya, benar saja, semua kekuatan ada di tongkat itu. Tapi sebelum Dev bisa bereaksi, gelombang aura menakutkan lainnya menghantamnya, setiap kali secepat kilat. Tidak ada waktu bagi Dev untuk bereaksi, kekuatan di tongkat sepertinya tidak ada habisnya. Bang, bang, bang. Dev menderita lebih dari selusin pukulan berat berturut-turut. Terlihat bahwa Dev baru saja melukai Hu Abadi yang hebat, dan Hu Abadi yang hebat benar-benar marah. Dev perlahan berdiri lagi, bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh fisik Dev dapat menahan semua serangan. Itu benar-benar tubuh fisik yang langka dalam 1000 tahun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi di lingkungan yang begitu keras. Hu Abadi yang hebat berseru. Dev tidak berbicara, tetapi sedang mencari kesempatan. Melihat bahwa Hu Abadi yang hebat mengendurkan kewaspadaannya, Dev langsung melompat. Suara mendesing. Kecepatan Dev sangat cepat, dan pedang pembunuh naga di tangannya terayun tiba-tiba. 9 ilmu pedang bayangan, tebasan pertama. Energi pedang yang menakutkan sepertinya datang dari langit, bercampur dengan suara lolongan, langsung menuju ke Hu Abadi yang hebat. Namun, pedang ini tidak ditujukan pada Immortal Huli, tapi tongkat di tangan Hu Abadi yang hebat. Hu Abadi yang hebat terkejut, dan dengan cepat mundur. Kamu benar-benar tahu ilmu pedang 9 bayangan, itu adalah keahlian unik Dewa Pedang yang sangat terkenal. Hu Abadi yang hebat melangkah mundur dan menggunakan tongkat di tangannya untuk memblokir dengan gelombang aura. Tapi energi pedang yang diayunkan Dev penuh dengan niat membunuh dan sangat tajam. Hu Abadi yang hebat menghembuskan nafas beberapa kali berturut-turut, tapi dia masih tidak bisa menghentikan energi pedang yang tajam. Dentang. Terdengar suara yang memekakan telinga, dan nyala api ada di mana-mana. Energi pedang menebas tongkat dengan keras, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan besar mengejutkan tangan Hu Abadi yang hebat mati rasa, dan tongkat di tangannya hampir jatuh. Wajah Hu Abadi yang hebat sangat jelek, dan tangan yang memegang tongkat itu sedikit gemetar. Ketika Zaina, Neil dan bawahannya melihat pemandangan ini, rahang mereka ternganga kaget. Anda harus tahu bahwa Hu Abadi yang hebat adalah dewa di hati mereka, penguasa Pulau Penglai, semua yang ada di keluarga Du mereka diberikan oleh Hu Abadi yang hebat. Tapi para dewa di hati mereka dipukuli sampai berantakan oleh Dev saat ini. Mata Hu Abadi yang hebat sedikit menyipit, anak laki-laki, kamu tidak boleh tinggal. Hu Abadi yang hebat memiliki firasat buruk di hatinya, dia selalu merasa bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya hari ini, dia mungkin mati di tangan Dev. Sejak awal, dia meremehkan Dev, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev memiliki begitu banyak rahasia. Tubuh naga emas. Pedang pembunuh naga, tinju cahaya suci, seni pedang 9 bayangan, mana yang tak terkalahkan di dunia saat ini. Hanya saja Dev masih belum sepenuhnya memahami hal-hal ini. Jika suatu saat kekuatan Dev mencapai tingkat tertentu dan dia memahami hal-hal ini secara menyeluruh, itu akan sangat menakutkan. Hu Abadi yang hebat tidak dapat mempercayainya, apa yang didapat Dev adalah peluang, dan bahkan ribuan tahun yang lalu, hal-hal ini masih sangat mempesona. Setelah ribuan tahun sekarang, mengapa itu jatuh pada Dev seorang? Anak ini tidak boleh hidup. Hu Abadi yang hebat berkata, dia berhenti sejenak, dan tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap, kamu harus mati. Hu Abadi yang hebat meraung, dan kemudian nyala api menyala di tubuhnya, dan aura yang dia pancarkan sedingin neraka 9 neter. Hukuman Tuhan akan datang. Hu Abadi yang hebat tiba-tiba melambaikan tongkatnya ke arah langit. Permata di tongkat itu langsung memancarkan cahaya yang melampaui matahari, lalu melesat langsung ke langit. Setelah itu, rantai cahaya mengikat Dev dalam sekejap, dan dari langit, seberkas cahaya dengan diameter 10 meter menghantam Dev dengan ganas.
Hukuman ilahi kali ini jauh lebih kuat daripada yang dilakukan oleh Neil. Ayah dan anak Zaina dan Neil menyaksikan hukuman ilahi yang dilakukan oleh Hu Abadi yang hebat, dan masing-masing dari mereka membuka mulut, dan bola mata mereka hampir keluar karena terkejut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sinar cahaya berdiameter hampir 10 meter di depan mereka ratusan kali lebih kuat dari hukuman ilahi yang mereka berikan. Ayah dan anak itu tidak tahu bahwa hukuman ilahi yang mereka gunakan juga bisa dilakukan oleh Hu Abadi yang hebat, dan mereka berdua mengetahuinya. Merasakan tekanan yang menakutkan, Dev mengerutkan kening. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, dan semangat juang terus-menerus terstimulasi dari pedangnya. Aku tidak bisa melihat, kamu masih orang yang suka berperang. Dev melirik pedang pembunuh naga, dan kemudian semua kekuatan naga di tubuhnya disuntikkan ke pedang pembunuh naga. Kemudian, sebuah pedang diayunkan, dan semburan nyanyian naga terdengar. Seekor naga emas dikosongkan dari pedang pembunuh naga. Ketika naga emas bertemu dengan seberkas cahaya, Dev dengan cepat memotong rantai cahaya, dan tubuhnya menghilang di tempat. Ledakan. Naga emas dan seberkas cahaya bertabrakan bersama, naga yang mengaum, cahaya putih dan cahaya keemasan bercampur menjadi satu, seperti ledakan bom, cahaya yang dipancarkan langsung menyinari seluruh pulau Penglai, dan bahkan matahari di langit langsung dibayangi. Semua orang di Pulau Penglai berkumpul di luar rumah, melihat semburan cahaya di udara. Semua orang diterangi oleh cahaya yang menyilaukan ini dan menutup mata mereka dengan erat. Tidak terkecuali Hu Abadi yang hebat, dia mengulurkan tangannya untuk menutupi matanya. Cahaya menghilang. Dan sebelum Hu Abadi yang hebat bisa bereaksi, Dev sudah ada di depannya. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, memotong ke arah permata di tongkat kerajaan dalam sekejap. Hu Abadi yang hebat terkejut dan ingin melindungi permata itu, tapi sudah terlambat. Dentang. Ujung pedang pembunuh naga di tangan Dev telah menusuk batu permata dengan keras. Semburan cahaya menyilaukan melintas, dan Dev hanya merasakan kekuatan besar menyerbu tubuhnya di sepanjang pedang pembunuh naga. Kekuatan ini begitu dahsyat bahkan kekuatan naga di tubuh Dev langsung dikalahkan. Pada saat ini, Dev merasa bahwa dantiannya langsung dipenuhi dengan kekuatan, dan kekuatan itu masih mengalir ke dantiannya tanpa henti. Tampaknya dantian Dev akan meledak. Seluruh tubuh Dev berkelap-kelip dengan cahaya merah, dan cahaya merah ini bahkan memantulkan separuh langit menjadi merah. Pedang pembunuh naga telah berubah menjadi warna merah darah. Saat kekuatan ganas itu terus mengalir ke tubuh Dev, retakan mulai muncul di batu permata berwarna-warni itu. Keretakan tumbuh semakin besar hingga akhirnya permata itu hancur. Melihat ini, Hu Abadi yang hebat buru-buru melepaskan tongkat di tangannya, dan mundur lagi dan lagi. Ada sedikit kengerian di mata. Apa? Dev meraung, dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Melihat Dev di depannya, Hu Abadi yang hebat sedikit gemetar. Darah. Raja Iblis darah akan muncul. Mata Hu Abadi yang hebat penuh dengan kepanikan, paksaan pada Dev membuatnya hampir berlutut. Mata Dev memerah, dan segera menjadi sangat merah. Apa? Terdengar raungan lagi, dan aura Dev meledak lagi, embusan angin topan bertiup, dan bebatuan beterbangan melintasi tempat kejadian dalam sekejap. Hu Abadi yang hebat melawan badai dengan putus asa. Sementara Zaina dan Neil langsung terlempar sejauh 100 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengendalikan. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di antara alis Dev, dan kemudian dia melafalkan mantra pemurnian hati. Pada saat yang sama, jimat yang ditinggalkan oleh Medhu terbang keluar dari pelukan Dev, dan segera berubah menjadi bola api dan terbakar. Asap yang terbakar memasuki tubuh Dev di sepanjang hidungnya. Dev sedang melantunkan mantra pemurnian hati, sementara tubuhnya mencoba yang terbaik untuk mengubah hatinya, dan mulai menyempurnakan kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya. Sinar merah di tubuh Dev mulai meredup, dan akhirnya menghilang sama sekali. Pada saat ini, Dev juga kembali ke penampilan aslinya, tetapi aura di tubuhnya jelas meningkat pesat. Berkat mantra Tuan Hu, Dev menghela nafas panjang. Tubuh Dev langsung dikalahkan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sebesar itu terkandung dalam batu permata kecil, dan dia hampir mengambil alih tubuhnya. Hu Abadi yang hebat memandang Dev, kepercayaan aslinya hilang, tapi sekarang hanya ada kepanikan di matanya. Tanpa tongkat,
Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk berurusan denganku, gerakan apa yang kamu miliki, gunakan saja. Dev menatap Hu Abadi yang hebat dengan dingin dan berkata. Hu Abadi yang hebat tidak berbicara, tetapi menatap Zaina dan Neil. Kalian berdua datang ke sini. Hu Abadi yang hebat berkata kepada mereka berdua. Baik Zaina maupun Neil terkejut, dan bahkan ragu sejenak. Awalnya, mereka selalu menganggap Hu Abadi yang hebat ini sebagai dewa. Tapi sekarang, Hu Abadi yang hebat dipaksa dirugikan oleh Dev, dan mereka berdua mulai goyah. Melihat keduanya ragu-ragu, Hu Abadi yang hebat sangat marah, jika kamu tidak datang, apakah kamu ingin dihukum oleh Tuhan? Hu Abadi yang hebat meraung, dan keduanya dengan enggan membungkuk. Kamu berani ragu pada para dewa, kamu harus dikutuk. Semua yang kamu miliki diberikan olehku, aku bisa mengambilnya sekarang. Seperti yang dikatakan Hu Abadi yang hebat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tubuh Zaina bersinar dengan semburan cahaya. Ayah! Melihat ini, Neil buru-buru berteriak. Zaina berlutut di tanah, dengan putus asa memohon belas kasihan, saya mohon Hu Abadi yang hebat untuk menyelamatkan hidup saya, tolong selamatkan hidup saya. Tetapi tidak peduli seberapa banyak Zaina memohon belas kasihan, semua kultivasi dan kekuatan spiritualnya menghilang dalam sekejap, dan memasuki tubuh Hu Abadi yang hebat. Zaina duduk lumpuh di tanah. Pada saat ini, dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi orang biasa yang tidak bisa menjadi orang biasa. Apa? Zaina meraung, dia tidak bisa menerima hukuman seperti itu akan lebih baik membunuhnya. Zaina jadi gila, lalu dia menabrak batu besar di sampingnya. Tanpa kultivasi, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup. Ledakan. Zaina membenturkan kepalanya ke batu, lalu otaknya pecah, matanya terbuka lebar dan dia mati. Mati dengan damai. Ayah! Neil bergegas mendekat, memegangi tubuh ayahnya dan menangis dengan sedihnya. Dia menoleh untuk melihat Hu Abadi yang hebat, tidak ada rasa hormat di matanya, hanya kemarahan. Jangan lihat aku, semua orang di Pulau Penglai tidak lebih dari wadah spiritualku. Aku bisa merampas segalanya darimu kapan saja. Tanpa saya, bagaimana keluarga Du Anda bisa menikmati hal-hal ini? Anda seharusnya senang mendedikasikan hidup Anda untuk saya. Ayahmu sudah mati, sekarang giliranmu. Hu Abadi yang hebat mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya menyelimuti Neil. Pada saat ini, sosok Dev menghilang dalam sekejap, dan dia berdiri di depan Neil. Dia melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan memaksa Hu Abadi yang hebat mundur. Kamu hanya roh harimau, tapi kamu berani menyebut dirimu dewa dan merampas segalanya dari manusia, kamu menganggap dirimu sendiri terlalu hebat. Wajah Dev dingin, lalu dia meninju Hu Abadi yang hebat. Dengan pukulan ini, angin tinju meraung, yang jauh lebih ganas dari sebelumnya. Melihat ini, Hu Abadi yang hebat tidak langsung menghadapinya, tetapi mundur dengan cepat, dan mengayunkan gelombang kekuatan spiritual, mencoba melemahkan kekuatan pukulan Dev. Tapi itu tidak berhasil, dan tanpa tongkat, bahkan jika kekuatan Hu Abadi yang hebat telah menyerap kekuatan spiritual Zaina, dia tidak akan menjadi lawan Dev. Ledakan. Dev meninju dada Hu Abadi yang hebat, dan langsung menerbangkan Hu Abadi yang hebat. Dev melompat, lalu dia meninju lagi. Di udara, Dev mengayunkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, meninju daging, memukul Dewa Harimau begitu keras sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengaum. Pada akhirnya, Hu Abadi yang hebat mengeluarkan raungan harimau, dan seluruh area terlarang mulai runtuh. Segera, Dev menemukan gelombang fluktuasi dalam kehampaan, dan kemudian mereka memasuki sebuah lembah. Dan di lembah ini berdiri patung batu dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Patung batu ini persis sama dengan patung batu di kuil. Dev menemukan bahwa selalu ada kekuatan spiritual samar yang mengambang di seluruh lembah, dan kemudian memasuki tubuh patung batu itu. Kesadaran spiritual Dev langsung menyelimuti patung batu itu, dan di dalam tubuh patung batu itu, terjadi fluktuasi kekuatan spiritual. Mungkinkah ini master sebenarnya di balik Pulau Penglai? Dev sedikit mengernyit. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan melintas dari patung batu, langsung memotong kesadaran Dev. Dev terluka parah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah.
Pada saat ini, Hu abadi yang hebat berlumuran darah, dan akhirnya berlutut di depan patung batu itu. Tuan, tolong beri aku kekuatan. Hu abadi yang hebat dengan salah berlutut di depan patung batu. Segera, Dev melihat bahwa patung batu itu mulai bersinar dengan cahaya, dan tepat di atas kepalanya, seberkas cahaya menembus langit, dan akhirnya menyebar ke langit, menutupi seluruh Pulau Penglai. Aura yang kaya di Pulau Penglai menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan bintik-bintik cahaya mulai melayang dari seluruh penduduk Pulau Penglai. Ini adalah kekuatan spiritual dalam tubuh setiap orang, dan semuanya telah diserap sekarang. Pada saat ini, bahkan tubuh Neil mulai bersinar, dan dia merasakan hilangnya kekuatan spiritual di tubuhnya. Tidak, jangan. Dan semuanya telah diserap sekarang. Neil meraung, dia ingin menghentikan hilangnya kekuatan spiritual di tubuhnya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Melihat ini, Dev mengerutkan kening, dan kemudian cahaya keemasan keluar, menutupi Neil secara langsung. Dengan penghalang cahaya keemasan, hilangnya kekuatan spiritual di tubuh Neil dapat dikendalikan. Di seluruh Pulau Penglai, kekuatan spiritual yang tak terhitung mulai berkumpul bersama. Aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Melihat ini, Dev melompat, dan kemudian seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya ditutupi lapisan kabut putih samar. Tinju cahaya suci. Dev meninju patung batu itu, dia tidak bisa membiarkan patung batu itu menyerap semua kekuatan spiritual, jika tidak, bahkan jika dia sendiri berjumlah 100, dia mungkin bukan lawan dari roh harimau ini. Ledakan. Sebuah pukulan dilempar keluar, tetapi tubuh Dev diguncang oleh kekuatan kejutan balik yang besar, dan dia langsung mundur. Patung batu itu sepertinya dilindungi oleh sesuatu, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun. Hu abadi yang hebat masih berlutut di depan patung batu dengan saleh, dan dia bahkan tidak memperhatikan serangan Dev. Di antara alis patung batu, seberkas cahaya langsung menyinari tubuh Hu abadi yang hebat. Dev langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan menebas Hu abadi yang hebat dengan tebasan. Karena patung batu itu tidak bisa dihancurkan, seranglah roh macan ini. Dev mengayunkan pedangnya, dan seekor naga emas mendesing keluar, membuat naga mengaum di udara. Segera setelah itu, naga emas membuka mulutnya yang berdarah, dan dengan kejam pergi menuju Hu abadi yang hebat. Hu abadi yang hebat masih berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, seolah dia tidak tahu bahaya yang dia hadapi. Ledakan. Mata patung batu itu memancarkan cahaya, dan itu mengenai tubuh naga emas dalam sekejap, dan pukulan naga emas menghilang ke udara tipis, dan Hu abadi yang hebat tidak melihat dari awal sampai akhir. Melihat semakin banyak kekuatan spiritual berkumpul, membentuk matahari di udara, wajah Dev menjadi sangat cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa patung batu, bagaimana bisa memiliki kemampuan seperti itu? Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev terus menuju Hu abadi yang hebat. Dia tahu bahwa selama Hu abadi yang hebat mati, tidak peduli seberapa kuat patung batu itu, dia tidak akan memiliki cara untuk menyerangnya sendiri. Seni pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang demi pedang, dan energi pedang yang menakutkan meraung di udara. Ledakan. Energi pedang keluar, tetapi langsung dihentikan oleh cahaya dari mata patung batu. Dev mengertakkan gigi, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus, seluruh kekosongan mulai bergetar di bawah energi pedang. Hu abadi yang hebat tetap menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan yang diberikan oleh patung batu itu, aura di sekujur tubuhnya tumbuh dengan cepat. Kekuatan spiritual di langit telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dev mendongak, wajahnya sangat pucat, dia mengaum, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak lagi. Tapi tidak peduli gerakan apa yang digunakan Dev, dia tidak bisa menembus pertahanan patung batu itu. Melihat kekuatan spiritual di langit telah mencapai puncaknya. Begitu Dev mengertakkan gigi, dia menyerang Hu abadi yang hebat, tetapi melompat, dan langsung menembak ke arah bola cahaya dengan kekuatan spiritual yang terkondensasi di udara. Neil melihat sosok lemah Dev, yang menghadap bola cahaya seperti matahari di udara, dan tertegun. Pada saat ini, Dev dengan sia-sia menerbangkan nengat ke api dan menabrak batu dengan sebutir telur. Jika sejumlah besar kekuatan spiritual mengembun menjadi satu, jika meledak, kekuatannya tidak terbayangkan, dan seluruh Pulau Penglai mungkin akan menghilang mulai sekarang.
Melihat Dev bergegas menuju bola cahaya dengan kekuatan spiritual kental, lampu merah berkedip di atas patung batu, dan bola cahaya dengan kekuatan spiritual kental mulai menembakkan sinar cahaya. Patung batu itu mulai dengan rakus menyerap kekuatan spiritual dari bola cahaya. Ketika Dev melihat ini, seluruh tubuhnya langsung menghalangi cahaya, memutuskan hubungan antara patung batu dan bola cahaya. Kekuatan spiritual yang sangat besar menghantam tubuh Dev, dan mulai mengalir ke tubuh Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan ini bahkan lebih ganas daripada energi darah yang dipancarkan oleh permata yang rusak. Segera, dantian Dev terisi, dan setiap bagian tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, tetapi dengan cara ini, kekuatan bola cahaya masih tidak berhenti mengalir. Dev merasa bahwa dia akan meledak, tubuhnya semakin membesar, dan kulitnya mulai retak. Apa? Dev meraung, dia bisa merasakan ledakan konstan di tubuhnya. Saat ini, aura Hu abadi yang hebat telah mengalami perubahan besar, dan kekuatannya bahkan naik menuju transformasi. Segera, ada fluktuasi energi yang sangat besar, dan tubuh Hu abadi yang hebat berubah seketika, kepala harimau yang menakutkan mulai menghilang perlahan, dan berubah menjadi seorang pemuda. Fluktuasi energi yang sangat besar inilah yang menyebabkan bola cahaya menyusut seketika, dan Dev juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan ruang bernapas. Hahaha. Aku menerobos. Hu abadi yang hebat menyentuh wajahnya, lalu bersujud dengan berat. Tuan, saya pasti akan menemani Anda dalam hidup ini dan membantu Anda untuk dilahirkan kembali. Setelah selesai berbicara, Hu abadi yang hebat menatap bola cahaya di udara dengan rakus. Jumlah kekuatan spiritual yang sangat besar, tetapi untuk Hu abadi yang hebat, yang telah menembus ranah transformasi, hanya dapat membuat kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Merasakan aura Hu abadi yang hebat, ekspresi Dev benar-benar jelek. Tetapi melihat Hu abadi yang hebat dengan rakus melihat bola cahaya spiritual, Dev tahu bahwa dia tidak boleh membiarkannya melahap kekuatan spiritual. Kalau tidak apalagi Pulau Penglai, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menghentikan orang ini. Dev mengertakkan gigi, matanya secara bertahap berkumpul menjadi sekelompok cahaya yang kuat. Dia menatap bola cahaya spiritual di depannya, dan akhirnya langsung bergegas. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk meledakkan seluruh bola cahaya kekuatan spiritual, dan dia tidak boleh membiarkan peri kekuatan harimau ini mendapatkannya. Dalam sekejap, sosok Dev ditelan oleh bola cahaya. Cahaya menyilaukan meledak, dan tidak ada yang bisa melihat sosok Dev. Pada saat ini, Dev, yang berada di tengah bola cahaya spiritual, terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah dia telah memasuki dimensi lain. Penyiksaan yang parah menyebabkan Dev pingsan. Jika bukan karena tubuh kuat Dev, tubuhnya akan tercabik-cabik dan berubah menjadi sampah. Sejumlah besar kekuatan spiritual terus mengalir ke tubuh Dev. Tubuh Dev semakin membesar, dan darah mengalir keluar dari kulitnya, berubah menjadi merah darah. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Semua cahaya menghilang dalam sekejap, dan tidak ada jejak kekuatan spiritual di langit. Namun saat ini, sosok Dev juga menghilang. Kasihan sekali dia. Hu abadi yang hebat menggelengkan kepalanya, dia tidak merasa kasihan dengan kekuatan spiritual yang hilang. Setelah semua kekuatan spiritual hilang, dan dia dapat menggunakan orang-orang di Pulau Penglai untuk meningkatkannya kembali secara perlahan. Yang dia sesali adalah tubuh mesum Dev, avatar naga emas, bukanlah sesuatu yang bisa dia temui kapan saja. Bahkan di klan naga, tubuh asli naga emas sangat langka. Langit di atas Pulau Penglai kembali tenang, dan perisai cahaya yang menutupi sekeliling menghilang dalam sekejap. Semua orang melanjutkan pekerjaannya. Adegan barusan hanyalah tontonan. Neil, yang benar-benar melihat pemandangan ini, merasa seperti orang bodoh saat ini. Pertempuran di depannya berada di luar pemahamannya. Selama bertahun-tahun di Pulau Penglai, dia selalu berpikir bahwa jiwa yang baru lahir Delphine Du akan mencapai puncak budidaya abadi. Tapi saat ini, Dev, yang merupakan jiwa yang baru lahir, berubah menjadi debu dan menghilang. Bersambung ke episode 159. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.